Prajurit TNI Angkatan Laut terus kembangkan inovasi dengan meneliti drone 2 media di udara dan air. Jelang hari ulang tahun Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11, prajurit Yaman Amin laksanakan aksi sosial pembagian sembako kepada masyarakat pesisir pantai. Perubahan diri adalah awal mula dari kesuksesan, maka bertindaklah dan berjuanglah daripada sekedar hanya duduk dan diam. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Jumat 21 Januari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Menjelang hari ulang tahun Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11, prajurit Yaman Anim melaksanakan aksi sosial pembagian sembako kepada masyarakat pesisir pantai kampung Onggaya, Papua. Bersama dengan para prajuritnya, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 Maroke, Mayor Marinir Alfredo Yoel Antari Baba, laksanakan aksi bagi-bagi sembako kepada masyarakat pesisir pantai kampung Onggaya di distrik Nongkenjerai, Kabupaten Maroke. Untuk menghindari terjadinya kerumunan massa, sembako tersebut diserahkan dengan mendatangi langsung kepada warga yang sedang jalan kaki maupun di rumah. Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 menyampaikan bahwa kegiatan peduli sosial yang dilaksanakan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 di tengah pandemi COVID-19 saat ini sudah seharusnya untuk saling peduli dan berbagi. Selain itu, merupakan bentuk nyata kepedulian prajurit Korps Marinir dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seorang sersan kepala TNI Angkatan Laut meneliti drone 2 media. Berikut rekan saya Letnan Grace akan mewawancarai secara langsung. Silakan Letnan Grace. Terima kasih Dinda. Ya netizen, seorang prajurit TNI Angkatan Laut berpangkat sersan kepala baru-baru ini meneliti drone 2 media. Dialah Sersan Kepala Jaka Permana yang berdinas di KRI Hasan Basri 382. Sesaat lagi kita akan menghubungi lulusan Ahli Madya Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 2020, sang peneliti drone 2 media. Sersan Kepala Jaka Permana. Jalos Peva Jaya Mahe. Jalos Peva Jaya Mahe. Ya, Serka Jaka Permana mungkin bisa dijelaskan mengenai penelitian tentang drone 2 media. Apa sih yang melatar belakangi Sersan Jaka untuk tertarik meneliti drone 2 media ini? Jadi begini, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk drone 2 media yang kebetulan kami teliti di STTAL, kebetulan drone 2 media adalah judul yang kami angkat sebagai judul tugas akhir kami pada saat perkuliahan di STTAL. Awalnya kami memiliki suatu hobi aeromodeling dan juga berhubungan dengan drone. Setelah itu kami dihadapkan dengan suatu tugas di D3, tugas akhir untuk membuat suatu penelitian yang berhubungan tentang TNI Angkatan Laut dan juga alutsista. Dari hobi dan juga tantangan tersebut, akhirnya saya mengambil suatu judul drone yang dapat dikendalikan di udara dan juga di air tentunya, karena memang kami bekerja di Angkatan Laut yang ada hubungannya dengan perairan. Jadi kami mengambil suatu gagasan untuk membuat drone yang bisa dikendalikan di udara dan juga di air, seperti itu. Ya, mungkin bisa diceritakan di dalam kedinasan manfaat dari drone 2 media ini seperti apa? Jadi untuk manfaat utamanya dari drone 2 media ini, fungsi utamanya yaitu untuk observasi dalam arti kita bisa mengambil suatu foto ataupun suatu gambar video dari suatu tempat yang mungkin letaknya jauh, tidak terjangkau oleh KRI, mungkin di perairan yang agak dangkal ataupun perairan yang sulit untuk dijangkau oleh kapal-kapal besar. Jadi kita bisa mengutus drone kita ke arah daerah tersebut untuk mengambil suatu video ataupun gambar yang kita perlukan. Contohnya mungkin bagian-bagian daerah yang mungkin
ada ranjau di situ ataupun ada musuh, itu bisa ditugaskan langsung ke sana tanpa harus personil mendatangi langsung tempat tersebut. Seperti itu. Ya. Baik, Sersan Kepala Jaka Permana setelah berhasil meneliti drone 2 media, kemudian sudah lulus dari Ahli Madya Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Selanjutnya apa ini harapan dari Sersan Jaka? Untuk harapan kami pribadi, setelah kami menempuh pendidikan D3 STTAL ini, untuk tahun ini kami berencana untuk mengikuti tes seleksi pendidikan pembentukan perwira di tahun 2022 ini. Harapan kami agar dapat masuk menjadi siswa pendidikan pembentukan perwira Angkatan 52. Baik, semoga apa yang menjadi harapan bisa terkabul dan sukses selalu untuk Sersan Jaka dan terus berinovasi. Jalos Veva, Jaya Mahe. Jalos Veva, Jaya Mahe. Ya netizen, demikian telewicara kita dengan Sersan Jaka. Kembali ke Dinda. Ratusan korps wanita TNI Angkatan Laut dari berbagai daerah melaksanakan latihan menembak, salah satunya di lapangan Antares, Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap. Berdasarkan amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa Korps Wanita Angkatan Laut harus berperan aktif dalam baratayuda dimanapun berada dan bertugas. Sebagai tindak lanjut dan perintah tersebut, dilaksanakan latihan menembak di lapangan Antares, Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur. Ratusan korps wanita Angkatan Laut yang berdinas di Markas Besar Angkatan Laut uji kemampuan menembak dengan menggunakan pistol jenis Sig Sauer P226 buatan Jerman dengan 3 peluru percobaan dan 20 butir peluru pelaksanaan. Dengan terampil, para wanita tangguh ini menyasar dengan tepat target yang telah disiapkan. Sementara itu, dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, para serikandi laut juga melaksanakan uji kemampuan menembak di lapangan tembak Abdullah Meraksa, Gampong Imule, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo menyampaikan bahwa naluri bertempur para prajurit harus dilatih. Melalui latihan menembak diharapkan pada rutinitas serta kesibukan tugas sehari-hari yang diemban di kesatuan. Hal tersebut guna mendukung tercapainya profesionalitas keprajuritan bagi perwujudan kesiapsiagaan satuan dalam rangka mendukung setiap tugas pokok yang diembannya. Dari Bandung, Korps Wanita Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung juga melaksanakan uji kemampuan menembak di lapangan tembak Secapa Angkatan Darat, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dipimpin Letkol Laut Khusus Wanita Langgeng Sri Wulaningsi selaku perwira tertua Korps Wanita Angkatan Laut menggunakan pistol jenis Sig Sauer dengan jarak 15-20 meter. Pejabat sementara Komandan Lanal Bandung Letkol Laut Pelaut Budi Purnamajaya saat meninjau pelaksanaan latihan menembak menyampaikan beberapa penekanan antara lain agar peserta latihan selama dalam pelaksanaan serius sesuai dengan prosedur serta memperhatikan manajemen risiko serta utamakan keselamatan personel dan material agar dalam pelaksanaan latihan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Tetap semangat agar naluri bertempur sebagai seorang prajurit tetap terjaga. Menuju ke Korps Wanita TNI Angkatan Laut, Seskoal juga melaksanakan latihan menembak pistol di lapangan tembak Wiratama Seskoal, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Cakrawibawa. Jenis pistol yang digunakan yaitu pistol jenis Sig Sauer dengan jarak 15-20 meter. Harapan dengan diadakan kegiatan menembak adalah untuk mengasah kembali kemampuan menembak prajurit Serikandi Laut Seskoal yang selalu siap sedia dalam berbagai penugasan serta menjalin silaturahmi antar Korps Wanita Angkatan Laut Seskoal. Dari Seskoal ke Ambon, para Korps Wanita Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon juga melaksanakan menembak pistol di lapangan tembak pistol Lantamal 9 Halong, Ambon. Komandan Lantamal 9 Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina turut memberikan semangat dan juga menyampaikan bahwa kegiatan menembak pistol Korps Wanita Angkatan Laut dalam rangka Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-59 tahun 2022 bertujuan untuk melatih kecermatan, fokus, dan konsentrasi serta kesabaran serta ketenangan dalam menembak sasaran yang telah disiapkan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Kesehatan merupakan tes pertama yang dilaksanakan oleh calon prajurit TNI Angkatan Laut di Kota Sorong.
calon prajurit Bintara Perwira Karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 melaksanakan tes kesehatan tahap pertama pendaftaran daerah Sorong yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Markas Komando Lantama 14 Sorong di Jalan Bubaran nomor 1, Sorong, Provinsi Papua Barat. Tes kesehatan pertama ini dipimpin oleh Kapten Laut Kesehatan Dr. Gigi Wijayanti Siswanto, meliputi kesehatan umum, pengukuran tinggi, berat badan, pengecekan tekanan darah, kesehatan mata seperti tes buta pada warna, serta pemeriksaan kesehatan gigi. Selama kegiatan tes, para calon siswa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.